ada koordinasi dengan Pak Agung di grup tutor dan dosen. Itu hari ini selain sedikit mengenai tentang materi, kita akan banyak di kelompok, pembagian kelompok dan bagaimana sih tugas satunya? Tugas satunya udah dikasih kan? Sudah ya, yang presensi bab itu ya, resensi bab buku, salah satu buku yang ditunjuk oleh udah disuruh oleh Pak Agung, Pak Dr. Agung. Ini udah 20, jadi saya share aja ya. Tapi tadi arahan dari staf Amikom biasanya dibilang 15 menit itu baru udah ngumpul semua. Jadi sambil nunggu lengkap 26-nya, mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi sebenarnya kita sama-sama mahasiswa. Saya juga mahasiswa. Saya sekarang sedang melanjutkan studi doktoral saya di Malaysia. Cuma sekarang lagi pandemi jadi nggak bisa ke sana. Jadi di kampung dulu. Di mana ini Pak kampungnya Pak? Jadi bahan diskusi kita hari ini tentang infrastruktur sistem informasi strategik dan data processing untuk sistem informasi itu, metode-metode apa sih yang biasa kita gunakan, yang bisa kita gunakan untuk merencanakan sistem informasi strategik, terus kelompok tugas untuk resensi buku The World is Flat, sama bagaimana kelanjutan tugas satunya nanti, seperti apa modelnya. Seperti itu. Ada berapa partisipannya? 26 baru 20. Masih ada 5 orang ya yang belum masuk. Jadi saya tutor ya, jadi saya bukan dosen, jadi saya tidak punya kapasitas dan wewenang ya memberikan materi, cuma kita berdiskusi saja di sini. Jadi tutor sifatnya saya ini hanya diskusi, mengarahkan melanjutkan arahan yang disampaikan oleh Pak Agung. Begitu. Sambil juga mendiskusikan topik-topik materi kita sesuai peta program yang sudah dibuat oleh Pak Agung ya. Mungkin Bapak Ibu, nama saya Ervan Hasmin. Ya. Saya studi bidang ilmu saya computer science dari S1 di tempat kampus saya mengabdi sekarang, jadi di STIM Diponegara. Saya S1, saya sepertinya satu kampus dengan tutor Bapak yang lain ya. Pak Sukri sepertinya ya. Ya. Iya Pak. S2 saya Teknik Informatika di Universitas Hasanuddin. Dan sementara sedang melanjutkan studi doktor di ASEAN University Kuala Lumpur. Itu saja. Itu saja identitas yang bisa saya sampaikan. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Udah berapa? Udah 22. Sisa 3-4 orang lagi.
Oke, bidang minat saya, mungkin saya tidak lupa sampaikan, minat saya di data processing, terutama di data analisis. Ya. Saya lebih banyak riset ke situ sih. Lebih banyak riset ke bagaimana memanfaatkan data untuk analisa kebutuhan organisasi. Alhamdulillah sudah 22. Saya sedang studi S3 di Malaysia untuk topik Big Data Analysis, terutama untuk government ya. Terutama untuk government. Karena objek riset saya Kota Makassar, pemerintahan Kota Makassar. Mengevaluasi kinerja menggunakan big data. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau kita evaluasi yang disampaikan Pak Agung kemarin cukup banyak materinya ya, yang disampaikan lebih dari 2 jam. Jadi minimal kita bisa mengidentifikasi ya, sebuah sistem informasi dia masuk konvensional atau dia adalah sistem informasi strategik. Dari pemaparan beliau, ya minimal kita bisa identifikasi di organisasi kita masing-masing. Saya rasa sistem informasi konvensional sudah umum digunakan. Tapi apakah pengambilan kebijakan untuk lain-lain itu sudah menggunakan sistem informasi akademik, sistem informasi strategik, atau masih suka-suka pimpinan, misalnya seperti itu ya. Atau keputusan-keputusan strategik di institusi kita, di perusahaan kita itu masih berdasarkan mood-mood pimpinan. Jangan sampai seperti itu, masih ada seperti itu. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi apa-apa sih yang masuk dalam sistem informasi konvensional dan sistem informasi yang biasa kita hadapi sehari-hari, dia sudah masuk kategori sistem informasi strategik. Bisa dilihat dari perbedaannya. Kalau dia operasional, tujuannya untuk menghemat waktu, efisiensi biaya, ya kan, membuat dia jadi lebih cepat, itu sebenarnya dia masuk sistem informasi konvensional untuk memudahkan. Sedangkan sistem informasi strategik ya, biasanya adalah mekanisme-mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan sistem informasi, berdasarkan data yang sudah dihimpun oleh sistem informasi konvensional, kemudian diproses sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan sebuah output ya, output untuk keperluan pengembangan, strategi-strategi pengembangan institusi, strategi perusahaan. Itu sudah masuk sistem informasi strategik. Kalau dari sisi kebutuhan juga ya, biasanya sistem informasi konvensional itu digunakan untuk hal-hal teknis di lapangan, untuk operasional. Umumnya seperti itu. Saya kok rada gugup yang aja loh menjelaskan. Aman Pak, terkendali Pak. Kenapa Pak? Aman terkendali Pak kami. Oh aman terkendali. Oh, saya rasa gugup. Biasanya menjelaskan di agak nervous gitu juga ya. Kok jadinya saya agak nervous.
Allah kita jinak semua kok Pak ini Pak. Oh gitu Pak ya. Siap. Atau kita harus nyalakan kamera nih biar terasa dekat. Ya. Foto dulu ya. Foto dulu tah. Foto dulu ya. Saya stop Ya. share dulu Pak ya. Iya Pak, foto dulu ayo. Kamera teman-teman. Ayo. Kamera. Wes. Saya di halaman berapa nih ya? Oh yang pakai HP pusing ini dia di halaman berapa ini? Oke, 4 orang belum kayaknya, 5. Baru cuci piring tuh Pak kayaknya Pak. Oh gitu. Pak Safor mungkin bisa di-record Pak Safor sebelum terlalu jauh. Oh iya ya. Pak Evan, izin bisa nggak ini direkam Pak? Materi kita kali ini Pak. Boleh, Hostnya siapa ya hostnya ini? nggak ada host kayaknya Pak. Nggak ada host. Iya, Diklaim kalau aja, Pak. direkam kan enak ya. Kita bisa nanti Di- sambil Bisa, kalau bukan host kayaknya nggak bisa merekam Pak. iya Saya betul, Diklaim Pak. dulu Pak. Diklaim terus nanti key-nya ada di Record Pak ya, Mata saya kuliah. record. Iya. Nggak Klaim bisa host dulu, Pak. Pak. Please request recording permission from the meeting host. diklaim hostnya Nggak dulu bisa Pak. Pak. Nggak diizinin sama host Pak. Bentar. Iya, ngeklaimnya gimana ini Mas Bintang? Bisa Mas Untuk Bintang apa ngeklaim? Pak? Untuk ngerekam? Itu di bawah Pak. Itu Ya. di participation ada titik 3 di bawah ada claim host. Halo Mas Nandes. Halo. Ya, Oh, siap. Claim host terus passwordnya ada di jadwal Pak. Siap. Maklum Pak, pemula, gugup lagi. Halo Mas Nandes. Mana jadwalnya ini? Jadwal. ini kita ada yang dari Papua juga ini Pak. Wih, Dari Sabang ada juga. kampung saya Pak, saya orang Papua Pak. Wih, masa? Siapa dari Papua? Hadir Pak. Hadir Pak. Pasti Pak ini Musa, Pak Musa. Pasti Pak Irfan sukanya lagu Didi Kempot karena orang Papua ini. Ya Pak Ketua. Saya klaim host dulu Pak ya. Iya Pak, siap. Halo Mas Nandes. Enggak ada Kiki lah. rasa, Kiki rasa, Kiki. Share. Wih, Oke. sip. Ya, bisa itu Pak. Sudah Ini ya direkam ya, Pak? saya record. Ya Pak. Wis, Nanti terima saya kasih, share Pak. ya di Google Drive ya. Iya Bapak, siap Pak. Siap. Siapa Di dari LMS Papua juga ya? boleh Pak. Dari Jayapura Pak. Oh, ibu kota atau Iya. saya dari Merauke. Siap. Dari ujung timur. Paling ujung. Paling ujung. Jadi kita lanjut ya. Jadi itu ya yang saya pahami. Tapi kalau Bu itu juga bukan kebenaran. Jadi saya hanya memahami saja. Jadi foto-foto ini. Oke lanjut. Jadi ternyata sistem informasi strategik juga itu punya infrastruktur teknologi informasi bisa hadir di situ untuk penggunaan infrastruktur untuk pengembangan ya, perencanaan pengembangan sistem informasi strategik. Biasanya sih untuk apa itu? Apa intervensi teknologi informasi yang bisa digunakan di level manajemen untuk
sebagai untuk pengembangan sistem informasi strategik. Ya biasanya dipakai ya karena kita lihat tujuannya adalah untuk ya kalau kita di industri pendidikan, kalau di pendidikan ya untuk supaya kita lebih unggul dari kampus lain, misalnya seperti itu. Apa sih penggunaan infrastruktur teknologi informasi untuk SIS? Ya, bisa dibuat untuk membuat biaya lebih rendah. Contohnya saja Mikom ini ya kan, dengan penggunaan infrastruktur, ya dia bisa membuka program jarak jauh. Kan sebuah keunggulan dibanding yang lain. Buat PJJ S2 itu cukup ribet ya. Saya ingat bagaimana buku studi ini harus bolak-balik menghadap LLDikti 9 di Sulsel itu. Untuk sekelas Amikom saja harus bolak-balik ke Makassar ya, meyakinkan pimpinan LLDikti di sini bahwa Amikom layak untuk buka pasca pendidikan jarak jauhnya dengan Dipa Negara sebagai hostnya. Ya, tujuan-tujuan infrastruktur teknologi informasi digunakan di sistem informasi strategik ya membuat biaya lebih rendah. Untuk pembeda juga, ya bagaimana dengan penggunaan teknologi informasi membuat institusi kita, perusahaan kita punya pembeda dengan saingan ya, dengan pengembangan fitur-fitur baru, ya kan? Kalau dia dengan fitur-fitur, ya bisa membuat intinya bagaimana membuat perbedaan antara kita dengan yang lain. Itu saja selain inovasi biasanya harus ditunjang dengan ketersediaan teknologi informasi dan penguasaannya. Biar tersedia, tapi kalau tidak ada yang tahu pakai juga ya sama saja sih. Itu jadi selain biaya, itu juga untuk diferensiasi, untuk perbedaan. Jadi intervensi infrastruktur teknologi informasi untuk sistem informasi strategik tujuannya bisa itu. Kedua untuk inovasi ya. Inovasi. Bagaimana membuat produk jasa yang baru. Mungkin 4-5 tahun yang lalu kita agak kaget ya ketika Telkom mengubah layanannya walaupun dia sedang memimpin pasar. Ada pegawai Telkom di sini? Ada pasti. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ada, Pak. Mana 3-4 tahun lalu ya kita cukup buat kaget begitu dia layanannya dari yang berbasisnya frekuensi diubah menjadi berbasis kabel ya, berbasis fiber optik. Padahal waktu itu terutama di luar Pulau Jawa Speedy sedang menguasai pasar. Dia rubah layanannya secara signifikan ya tentu saja itu karena investasi di bidang infrastruktur teknologi informasi. Dia mengubah jaringannya dari berbasis frekuensi menjadi berbasis fiber optik, ya kan? Lalu mulai diikuti, ya kan? Layanan-layanan provider mulai berlomba-lomba menyediakan jalur layanan provider mulai berubah menyediakan jalur layanan internet berbasis fiber optik seperti yang dilakukan oleh Speedy. Bagaimana inovasi itu bisa dengan adanya teknologi informasi, ketersediaannya, infrastrukturnya bisa menghasilkan inovasi bagi perusahaan. Bisa juga untuk membuat pasar baru, ya kan? Sekarang ya teknologi informasi itu biasa dipakai untuk lebih spesifik
menjangkau pasar-pasar tertentu. Itu juga bisa. Yang paling radikal ya seperti yang tadi, bagaimana infrastruktur teknologi informasi dipakai untuk apa ya, kalau bagaimana merubah perubahan secara radikal ya. Kalau pengamatan saya terakhir itu ya, bagaimana Speedy sedang memimpin pasar, kemudian tiba-tiba dia ganti layanannya. Kalau analisis orang-orang ekonomi sebut bilang ini perjudian ya. Itu sebuah perjudian. Sedang memimpin pasar, tapi merubah, menghilangkan layanannya dan berganti menjadi IndiHome. Itu yang sempat saya baca juga. Mendukung pertumbuhan. Jadi infrastruktur TI untuk sistem informasi strategik, teknologi untuk sistem informasi strategik juga bisa dipakai untuk mendukung pertumbuhan. Bagaimana skala-skala institusi kita bisa dikembangkan, ya kan? Dulu kan agak sulit memungkinkan kita misalnya buka satu institusi untuk mengontrol, karena saya orang pendidikan ya, saya sedang sekolah dan bekerja di institusi pendidikan. Sangat sulit sekali kita misalnya buka kampus A, kampus B, tapi satu kampus, tapi di beda kabupaten dan kota. Sekarang itu memungkinkan untuk itu. Kita tetap satu kampus, tapi secara fisik kita punya bangunan infrastruktur gedung-gedung di tempat lain, tapi secara kelembagaan itu satu. Itu memungkinkan karena adanya infrastruktur teknologi informasi ya. Adanya infrastruktur informasi untuk kebutuhan sistem informasi strategik untuk mendukung pertumbuhan. Jadi bisnis, institusi bisa dikembangkan lebih luas. Terakhir kayak saya kayak mau cepat-cepat terakhir ya. Terakhir ini yang dilakukan, kenapa PJJ ini bisa jalan? PJJ ini bisa jalan dan melibatkan institusi lain di luar Amikom. Saya bukan orang Amikom ya, saya orang Nipa Negara yang ditunjuk membantu Amikom. Karena apa ya? Karena kami di sini juga diseleksi siapa yang bisa. Kami di Penegara ngajuin dokumen dan Amikom memfilter dan akhirnya terpilih beberapa. Itu karena sistem informasi strategik infrastrukturnya dipakai untuk mengembangkan persekutuan. Kita membentuk komunitas-komunitas. Jadi kita punya komunitas namanya Koris. Itu salah satunya Amikom dan Dipa Negara di situ. Dulu kan sangat tidak mungkin antar kampus dan kampus. Kita selalu melihat kampus dan kampus itu adalah pesaing kan. Dengan adanya infrastruktur teknologi pendidikan yang bisa memungkinkan pendidikan jarak jauh, di mana kampus lain tidak dianggap lagi sebagai host, sebagai saingan, tapi bisa sebagai rekan kerjasama. Kami sering bertukar riset ya. Di Penegara publish di Amikom, publish di Bali, publish di Medan, ya kan, begitupun juga yang lain. Kami punya 20 kampus IT se-Indonesia, punya persekutuan, punya komunitas. Hal itu mungkin ya karena pimpinan institusi menganggap teknologi sudah memungkinkan untuk itu, ya kan? Di mana distribusi misalnya untuk di bidang penelitian, kita bisa penelitian bersama, maju ke Simlitapmas dengan pertukaran dengan join dosen ya, dengan join research itu memungkinkan sekarang karena infrastruktur teknologi informasi dipakai oleh level manajerial untuk mengembangkan, salah satunya untuk membangun komunitas.
Yang dulu paradigmanya kampus lain adalah kampus lain adalah saingan, sekarang kampus lain adalah teman, ya kan? Terakhir kami buat conference ya. Kami buat conference itu tidak salah 400 paper ya. 400 paper itu cukup wow juga ya. 400 paper nasional bisa dikumpul karena teknologi informasi memungkinkan ya. Persekutuan itu akhirnya dosen-dosen bisa saling berkomunikasi, bisa join riset, akhirnya kita kumpul sama-sama. Itu sulit, dulu sulit, sebelum ada komunitas-komunitas itu sulit dulu. Sekarang sudah mudah. Nanti bulan 8 kita international conference di Manado. Tapi karena COVID akhirnya kita by virtual. Tapi itu semua bisa terjadi ya dengan penggunaan teknologi informasi di level manajerial ya. Level manajerial. Kalau saya ya masih level teknis, belum jadi manajer. Gitu ya. Oke, jadi karena ini diskusi bukan satu arah ya, minta maaf ini. Setengah jam sudah habis hanya untuk saya ngebacot saja. Jadi mungkin kita bisa sama-sama review ya. Bagaimana sih apa namanya? Seperti slide saya ini. Saya kita analisa perusahaan-perusahaan sejenis yang sedang memimpin pasar karena menerapkan infrastruktur teknologi informasi yang tepat, baik itu dari sisi inovasinya, apakah dari sisi dia menjadi beda dengan perusahaan sejenis, atau dia unggul karena berbiaya rendah, karena penerapan infrastruktur IT-nya. Ada yang bisa bantu kira-kira apa? Misalnya apa ya? Ya, misalnya Telkom bisa memimpin ya di luar pasar karena ya dia lebih duluan menerapkan infrastruktur jaringan apa tadi? Fiber optik. Ya. Kalau yang lain mungkin udah bisa bantu. Tokopedia mungkin. Apa? Tokopedia. Perusahaan sejenis dengan yang lain, tapi dia lebih unggul dari sisi apa begitu? Zoom meeting. Ya, Zoom meeting yang kita pakai ini ya. Walaupun ada yang gratisan, kita rela bayar. Ya. Jadi harga tidak jadi tidak relevan lagi. Tapi kira-kira sisi teknologi informasinya apa yang, walaupun kita tidak ada orang internal Zoom ya, tapi kita analisa dari luar sajalah. Kira-kira Zoom kenapa menang dibanding yang lain? Apa dari sisi teknologi yang bisa bikin dia begitu? Lebih user friendly, mudah digunakan. Sedangkan kalau yang lain biasanya ngebain sama produk, misalnya kayak Webex, dia bonding sama Cisco-nya. Kemudian kalau Teams, dia sama Microsoft. Karena Zoom ini berdiri sendiri, membuat yang tadinya kalau kita harus bayar ke sana kemari, pakai Zoom bisa gratis. Dan lebih user friendly. Gitu sih, Pak. Zoom tidak gratis kan? Ada yang gratis, kalau berdua bisa gratis, Pak. Makanya dari birokrasinya kan lebih mudah. Beda kalau kita beli Teams harus dengan 365. Yang lain? Walaupun Zoom itu kan yang bikin Webex. Cuma begitu diakuisisi sama Cisco, dia bikin yang lain. Iya. Ya, jadilah Zoom. Mungkin yang lebih kelihatan ini sih, Pak. Diperbankan malah, Pak. Jadi waktu itu mungkin BTPN tidak terlalu masif. Ya.
Karena dia keluarkan Genius, jadi Dia keluaran Genius, dia lebih menang daripada yang lain karena dia betul. investasinya di virtual. Di virtual rekan ya. Iya, Ya, di bayar Genius itu salah satu. Genius ya. Begitu produk-produk digital money mulai berseliweran, BTPN buat inovasi Iya. yang belum ada ya. Yang belum Genius ada. itu debit tapi seperti kartu kredit. Iya Pak, seperti Yang PayPal sering- gitu sama. Yang mungkin sering-sering pakai layanan Google itu paham itu. Ya. Programmer yang sering pakai layanan Google pasti paham itu ya. Genius itu Iya, membantu sekali Pak itu. ya, Buat beli Zoom itu Pak. ya salah satunya di Zoom. Kalau saya terbantu di apa ya? Kalau Zoom ya saya pakai Zoom institusi karena kebetulan saya kepala bagian utiknya di sini jadi. Tapi saya terbantu di develop layanan-layanan IPA-nya Google ya. Itu harus pakai kartu kredit. Ya, pakai kartu kredit. Nah, belum lagi jadi kita ternyata bisa pakai virtual card-nya BTPN. Dia bisa menyamar sebagai kartu kredit. Atau ada yang lain lagi dari teman-teman? Kayaknya BCA itu Pak. Dulu kan sebelum yang lain pakai internet banking, BCA itu mendahului itu kan. Dia langsung jadi yang terbaik ke Apa Pak layanannya? BCA. Iya, BCA dulu layanannya kan apa dia itu? yang mendahului internet bankingnya dulu. Oh Itu kan iya. dulu langsung booming gitu kan dia. Walaupun sempat dipermalukan Yang lainnya. dengan mirroring kill.bca.com-nya. Mirroring itu. Iya, cuman kan dia Tapi minimal dia paling pertama. duluan itu. Iya, duluan. Makanya kan Walaupun terus sempat kena mirroring ya. ya lumayan. Tidak apa-apa, itu 2001 sudah hebat. Dia sudah buat klik.bca.com kan. Iya, betul. Dan yang lain pada ngikut. Karena unggul penerapannya di situ. Ada dari teman-teman yang lain? Karena 1 jam ini materi, 1 jam kita diskusi kelompok. Bukan diskusi kelompok, bentuk kelompok. Apa lagi? Kalau yang paling jelas sih Kalau- pemerintahan, Pak. Apa Pak? Pemerintahan itu kan pemerintahan, Ya, Pak. Jadi ketika pemerintah sudah menerapkan e-government kan maju sekali itu. Kayak Kenapa, Pak? mana Banyuwangi itu kan yang ketika sudah Ya. menerapkan e-government semua kan dia masyarakat sangat terbantu juga itu. Dia lebih maju daripada daerah lain gitu. Ya. Banyuwangi ya. Terkenal sekali itu untuk Provinsi Jawa Timur. Ya, itu beberapa samplingnya. Walaupun kalau di e-government juga itu sebenarnya kendalanya adalah manusianya. Maklum saya beberapa dan masih menjadi konsultan IT di beberapa dinas sampai kementerian. Itu sudah buat susah-susah dia nggak mau pakai, ya kan? Kayak greget-greget gitu. Ternyata sudah dibuat setengah mati, sudah memudahkan, sudah user friendly, Orangnya cekerannya tidak mau diganggu. pakai. Ternyata tidak dipakai karena cekerannya diganggu. Oh, Tapi uangnya masuk kan Pak? Saya konsultan IT di tempat recehan paling banyak apa? Dinas lah. Kita bicara. Dinas yang paling banyak uang kecil-kecilnya. Kita open saja. perhubungan Pak. Dinas yang Perhubungan. paling banyak uang kecilnya. Yang Pariwisata. berpotensi dapat uang kecil dari jalur-jalur abu-abu, gelap. PU. Wah, PU PU ya, besar, Pak, ya? Pak. Pariwisata mungkin. Perhubungan. Kurang, Pak. Yang kantornya tidak pernah sepi. Oh, ini. Catatan Samsat. sipil. Samsat. Catatan sipil. Samsat dan catatan sipil.
Saya konsultan IT di catatan sipil 5 tahun dan sampai sekarang ini sudah tahun Yang bikin ini ya, akte online ya. Ya, semacam itu. Ya, kalau di Makassar dikenal namanya kucatak, Ki. Dengan intonasi-intonasi Makassar itu. Dan kemudian diadopsi. Makassar menjadi salah satu pilot project dengan Jogja dan Solo untuk kartu identitas anak. Karena Makassar mengeluarkan kartu anak Makassar, 3 kabupaten, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Pencatatan Sipil mengadopsi itu dan mengeluarkan KIA, kartu identitas anak. Sehingga kartu-kartu yang merupakan inovasi Dukcapil lain itu dimatikan karena sudah ada turunan dari sistem informasi administrasi kependudukan. Sudah ada satu fitur barunya, kartu identitas anak yang warna pink. Tidak tahu sudah diterapkan di seluruh Indonesia atau tidak. Tapi kalau di kota-kota besar itu sudah ada kianya. Jogja sudah. Jadi anak kalau naik pesawat tidak perlu lagi bawa kartu keluarga tapi lebih mirip surat ya. Ya kan? Hanya bentuk KTP, kartu identitas anak warna pink, yaitu salah satunya. Makassar salah satu percontohannya dengan kartu anak Makassarnya. Waktu itu 5 kayaknya. Solo, Jogja, Makassar itu dijadikan skema itu dijadikan model. Kemudian 2018 keluar satu layanan baru dari sistem informasi administrasi kependudukan yang didistribusikan ke seluruh Dukcapil, namanya kartu identitas anak. Warna pink itu kartunya. Saya salah satu penggagasnya kartu anak Makassar. Bukan penggagas sih. Yang disuruh bikin. Penggagas kayak hebat sekali gitu. Gitu. Itu ya, jadi sebenarnya intinya bagaimana sih ya infrastruktur TI dipakai untuk bisa menang ya. Kita bisa menang, kita bisa lebih unggul dari yang lain. Seperti itu. Oke. Jadi kalau tadi kita bicara SIS itu akan lebih banyak ke sistem informasi konvensional, tentu saja dia punya fungsi adalah memproses, kemudian itu transaksi dan lain-lain. Kalau zaman dahulu semua data-data itu menjadi sampah digital, ya kan? Tapi 10 tahun terakhir sudah ada mekanisme lain lagi yang lagi sedang trending, ya kan? Bagaimana sih membaca data masa lalu untuk kebutuhan-kebutuhan strategik masa kini dan masa depan, ya kan? Kemudian muncullah 10 tahun terakhir tentang istilah data mining, ya kan? Nah, data mining itu kan data mining itu akan merupakan kajian-kajian sistem informasi strategik. Dia bukan untuk operasional, ya kan? Output-outputnya kan untuk dipakai untuk policy, untuk kebijakan. Maksudnya, kita memprediksi apa yang terjadi di masa depan berdasarkan data masa lalu. Nah, jadi salah satu implementasinya ya seperti itu. Sabar, saya baca chat dulu ya. Ada yang ngechat ini. Sholat maghrib. Oh, Papua ya? Ya, silakan. Yang sudah masuk sholat maghrib. Waktu Indonesia Timur. Kalau yang barat jangan sampai belum asar. Silakan juga. Kita yang tengah aman kayaknya. Ya, jadi itu. Jadi ini hanya dipaparkan saja beberapa metode yang bisa dipakai untuk strategik ya. Apakah nanti implementasinya untuk SPK atau data mining atau data itu lain. Itu metode data processing.
Ini SIS-nya ya. Jadi macam mekanisme pengumpulan data, bagaimana data itu direkam, dimodelkan. Nah, ini ada 5 ya, yang umum dipakai. Saya juga hanya tahu teori saja karena saya belum sampai level manajemen, jadi belum bisa paham dari sisi implementasinya. Ada information engineering, ya kan? Mulai dari setiap level itu punya data dan punya aktivitas, sampai di level paling atas, data-data tersebut yang sudah aktivitas difilter, dinormalisasi, kemudian dianalisa. Ya kan? Nah, normalisasi dan dianalisa menggunakan tools-tools data analisis. Gitu. Ada sekitar 5 ya, information engineering. Bisa lihat apa datanya dan apa aktivitasnya di gambar ini, ya kan? Mulai dari sistem informasi konvensional yang mengumpulkan data dan aktivitasnya operasional, ya kan, rutin seperti itu. Bagaimana data-data yang sudah dikumpulkan dipakai untuk prosedur yang lebih spesifik, untuk lebih mempercepat lagi, untuk lebih mempermurah lagi, ya kan? Sampai akhirnya data-data itu dikumpulkan untuk tujuan strategik. Ini juga mekanisme yang lain dari SIS data processing, enterprise architecture planning. Jadi kebanyakan sih kita bicara SIS itu bicara perencanaan ya. Karena actionnya ya inisiatif pimpinan lagi. Kita hanya bisa perencanaan berdasarkan data-data operasional yang ada di institusi masing-masing, ya kan? Kalau saya kan jelas saja ya, karena saya dosen dan saya bertanggung jawab di bidang data, ya. Apa sih yang bisa saya analisa, saya kasih ke pimpinan untuk kemudian dianalisa menjadi policy, menjadi kebijakan, ya tentu saja. Aktivitas penerimaan mahasiswa baru, mereka yang mendaftar ulang, ya kan? Kenapa mahasiswa baru selalu konsisten? Ini masalah di kampus saya kan, selalu konsisten dalam 10 tahun terakhir. Tahun pertama, mahasiswa tahun pertama dan begitu masuk tahun kedua secara konsisten 10 terakhir berkurang 20%. Dan selama 10 tahun tidak ada intervensi spesifik dari pimpinan untuk mengatasi itu. Ya. Akhirnya tahun ini rencana tapi tidak ya, baru saya mau lakukan kajian terhadap 10 tahun data pertama. 10 tahun data terakhir, kenapa saya secara konsisten kampus saya, institusi saya kehilangan 20% mahasiswa baru untuk lanjut ke tahun kedua. Apa masalahnya? Kan semua orang mengada-ngada. Ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Tapi basicnya tidak punya data. Akhirnya saya coba kumpulkan data-data itu dan sudah ada kesimpulan-kesimpulannya. Apakah itu dijadikan kebijakan atau tidak? Ya, itu pimpinan. Tapi basicnya saya sudah memberikan data analisisnya apa-apa sih, ya kan? Saya sudah lakukan normalisasi terhadap mereka-mereka yang ternyata hanya menjadikan 1 tahun pertama adalah waktu tunggu. Jadi waktu tunggu untuk lolos PNS, tes masuk polisi, PNS atau institusi negeri. Itu juga ada. Tapi banyak sih yang kasus-kasus lain yang sebenarnya bisa kita intervensi lagi. Kita bisa intervensi melalui kebijakan. Itu prosesnya. Itu proses. Datanya dari mana ya? Data dari operasional. Operasional penerimaan mahasiswa baru sama operasional pembayaran pendaftaran ulang dari tahun semester 2 ke semester 3. Itu yang diolah. Kemudian menjadikan sebuah informasi baru yang kemudian
sampaikan ke pimpinan, karena saya bukan pimpinan, untuk dibuatkan kebijakan. Kebijakan-kebijakan strategis ya. Ini seperti itu. Mekanisme alurnya nanti dibahas sama dosennya ya. Jadi saya hanya menyebut-nyebut saja. Ada juga yang modelnya begini, yang dikumpulkan dulu semua, baru saya bukan orang manajemen manajerial, jadi rada bingung. Tapi intinya sisi itu lebih ke perencanaan ya, bagaimana data transaksi itu kemudian dibijaki, dianalisa, dijadikan bahan kajian untuk level manajerial mengambil keputusan, baru kita juga menyediakan kalau opsi ini kita bisa intervensi dengan infrastruktur teknologi ini. Kalau opsi ini khusus teknologi ini. Seperti pandemi sekarang ya. Ini sangat mengacaukan sekali bagi kampus-kampus yang belum menerapkan online KRS ya. Pasti kalam kabut itu. Ini kan pasti cukup kalam kabut bagi institusi-institusi kampus yang belum menerapkan online KRS di era pandemi ini, di mana kita dipaksa untuk kuliah online 1 tahun. Ini. Itu kan mulai kalam kabut itu. Kita saja yang sudah KRS online pun masih kalam kabut juga. Bagaimana sih mekanisme PA, pembimbing akademik di era pandemi ini? Sakit gigi juga kan? Seperti itu kan. Oh, itu ya. Walaupun ini lebih banyak curhatnya daripada penjelasan nih. Oke, itu tentang data processingnya. Tapi secara teknis satu-satu nanti kalau saya diskusi lagi dengan dosennya. Tapi sepertinya kalau dilihat dari peta programnya itu nanti penjelasan akan disampaikan oleh Pak Agung. Atau nantilah kita diskusi. Oke, salah satu tugas saya hari ini adalah ini. Mengarahkan pengelompokan apakah sudah ada, tapi laporan dari Pak Agung itu belum ada, atau bagaimana? Siapa yang bisa mewakili? Pak Ketua, monggo. Pak, izin Pak. Ya, izin. Silakan. Oh, kelompoknya sudah Pak, sudah terbentuk ini Pak. Tapi reportnya dari Pak Agung belum. Oh, siap. Saya share ke Bapak nggih. Oh, artinya secara ini Bapak sudah bentuk gitu, teman-teman kelompok udah bentuk. Sudah Bapak. Oh iya, tinggal di report aja kalau gitu Pak. Siap Bapak. Izin nanti saya Pak catat Irfan. sebagai laporan kan. Pak Irfan minta kontaknya Pak Irfan. Boleh. Biar kita invite ke Oh iya, saya chat. Udah ada grup ya? Sampun Pak Irfan. Siap. Saya chat Pak ya. Siap. Nomor kelompoknya 3 orang. Ini 2 orang atau 3 orang, Pak? Kelompoknya. Saya terima report aja Pak. Oh iya. Oh itu bebas ya. Berarti 2 atau 3 Kemarin bebas itu ya. 3 orang ya. Kalau sudah terbentuk 3 lanjut. Lapor gitu. 3 orang kayaknya Pak ya. 3 orang Bapak. Ya, Sebentar iya, ini Pak. mau saya share Bapak. Bentar, Bapak. Siap. Maaf saya chatnya kok privat. Oke. Udah saya share nomor saya. Itu nomor royal saya ya. Follow dan telepon.
Ini Pak, daftar kelompoknya Pak. Jadi ada 9 kelompok, 8 kelompoknya itu bertiga, 1 kelompok 2 orang Pak. Yang Ini ada yang kosong ya? Ada yang cuma 2 ya, Pak? ya kelompok 9 Pak, karena kurang. Sabar, saya catat dulu. Sama Oh ya, ada kelompok ini teman-teman ada yang belum masukin Pak ya? Kelompok 2 kelompok kok 2 belum. masih 2 orang, Pak ya? Bentar, yang belum masuk siapa teman-teman? Kelompok 2 kurang. Kelompok 2 ini siapa ya? Oh, Mas Alek ini belum masuk. Mas Alek kelompok 2 ya, Mas? Kelompok berapa? Kelompok 2, ya. Ini Mas Alek Oh, belum masuk. siap. Siap. Sama siapa? Sama Mas Hadin sama Mas Musa. Oke, siap. Oke, makasih. Saya tulis ini. Nah, ini yang terbaru, Bapak. Siapa saya tulis? Alex ya, Pak? Ya, Pak Alex. Alex, oke. Alex Budianto, Pak. Alex Budianto. Ya. Nanti saya tulis namanya, saya perbaiki sesuai presensi yang saya pegang ya. Daftar Siap, Pak. hadirin Terima kasih saya banyak, pegang. Pak. Ini presensi yang di-share itu presensi dari Amikom ya? Amikom yang kasih ya? Betul, Bapak. Cuman kita singkat aja biar nggak panjang-panjang tuh, Pak. Itu kan Google Form itu, Pak. Oke, siap. Karena saya juga dikasih kewenangan checklist gitu. Ada daftarnya. Oke. Jadi ini alhamdulillah sudah ada kelompoknya. Ini bukan berdasarkan kedekatan fisik ya? Maksudnya satu kota gitu, bukan ya? Bukan, Bapak. Kan, Pak. Oh. Dekatan hati, Pak. Hati. Oh, lebih gitu. ke hati. Ya. Enggak, saya cuma mau tahu aja, jangan sampai karena sekota. Enggak ya? Enggak, Bapak. Siap. Yang berbicara, Pak. Hati yang berbicara. Jadi Pak Bintang dan Bu Mala. Jadi diskusinya gimana itu? Oh, diskusi kelompok ya? Kelompok, Bapak. Japri, Pak. Siap. Jadi karena PJJ, jadi diskusinya. Diskusi PJJ juga. Diskusi JJJ. Diskusi jarak jauh. Pak izin bertanya boleh Pak Irfan? Siap, silakan. Tadi Bapak kan cerita tentang tesisnya kalau nggak salah yang S3 ini tentang big data di pemerintahan Disertasi Pak. ya. Ya, kalau boleh diceritakan itu big data itu dari sisi apanya Bapak? Saya gini. Ini masih tentatif Pak ya, masih tahun saya mahasiswa baru Pak. Kita sama-sama mahasiswa baru. Saya mahasiswa baru di SCNI University. Saya proposal masuk Pak ya, bukan proposal disertasi, masih proposal masuk dan sudah di-approve, kemarin sudah konsultasi. Itu saya coba merumuskan kebijakan mengenai merumuskan dan mengevaluasi ya, termasuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan mengenai mengapa sih warga Indonesia itu tidak melaporkan kematiannya. Saya memanfaatkan posisi saya sebagai konsultan IT di Dukcapil Makassar. Kenapa sih kita itu tidak melaporkan, yang dilaporkan 20% loh Pak, ini untuk kota saya ya. Kenapa sih kita tidak melaporkan, kenapa warga itu tidak melaporkan data kematiannya? Saya diterima karena apa? Karena sudah banyak intervensi teknologi sudah disediakan sampai di level kelurahan.
Karena kita kota, jadi level paling bawah ada level kelurahan. Itu pun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Apa hasilnya saya juga belum tahu, Pak. Berarti pakai jurus mabuk lah, Pak ya? Apa, Pak? Jurus mabuk berarti? Iya. Saya maksudnya kan masih kuliah, Pak. Jadi belum tahu hasilnya. Maksud kami kan nanti dari pengalaman Bapak ini mungkin bisa membuka inspirasi kami boleh, gitu loh, Pak. Betul, Bapak. Saya masih disuruh kumpulkan data yang lebih banyak, Pak. Walaupun saya sudah ajukan dengan data 100, tapi disuruh kumpulkan. Ya. Jadi salah satu apps saya itu di level kelurahan jadi apps itu dibangun untuk ngumpul data saja, Pak. Jadi apps tidak dibangun untuk membuat kita selesai. Apps dibangun hanya untuk ngumpul data. Apakah? Jadi apps saya itu sudah sampai di level kelurahan, implementasinya sampai di kelurahan untuk membangun, untuk turun ke jalan, turun ke warga untuk mencatat kematiannya, dan itu pun masih rendah, ya kan, masih rendah, tingkatnya masih rendah. Ternyata ada faktor-faktor yang belum tahu terungkap apa, Pak ya, belum, data masih dikumpulkan, Pak, data masih dikumpulkan, nanti kemudian dianalisa datanya. Pengumpulan datanya menggunakan infrastruktur teknologi, ya kan, saya buat mobile apps itu taruh di Play Store, tiap kelurahan, tiap desa mendownload atas instruksi camat, ya kan. Saya karena konsultan IT di Capil, jadi bisa minta tolong Dukadis. Tapi ada efeknya juga di Dukcapil. Dukcapil merasa bahwa dia sudah mendapatkan laporan yang lebih cepat tentang pelaporan data kematian. Itu, ya kan? Saya buat app sebenarnya untuk kebutuhan saya, untuk pengumpulan data saya, tapi berfungsi juga. Artinya mereka bisa minimal menonaktifkan. Kalau membuat dia mati itu salah satu masalahnya adalah terlalu banyaknya surat-surat yang dibutuhkan. Terlalu banyak dokumen pendukung yang mensyaratkan seorang yang sudah mati terbit akta kematiannya. Salah satunya dengan app saya kan hanya melampirkan KTP sama surat kematian dari kelurahan kalau mati di rumah, meninggal di rumah, atau surat kematian dari rumah sakit kalau meninggal di rumah sakit. Itu tidak cukup untuk menerbitkan akta kematian. Jadi warga yang sudah mati, sudah ada surat matinya, sudah dilaporkan ke Capil, itu tidak cukup untuk membuat warga itu mati. Mati di data ya. Jadi begitu pemilu masih muncul karena susahnya penerbitan akta kematian. Tapi dengan data saya itu, Capil Makassar bisa menonaktifkan datanya. Ngerti, Pak? Jadi data itu dinonaktifkan saja. Tidak dimatikan, karena mereka menyalahi aturan kalau mematikan warga tanpa dokumen yang bla 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 bla. Kan mematikan data warga di sistem informasi akademik yang skalanya sudah nasional, itu syaratnya cukup banyak, dan itu menjadi kendala lagi. Mau dirubah di level kota tidak bisa, itu aturan dirjen. Nah, jadi caranya yang sudah dilaporkan, yang app saya yang sudah saya kumpul, untuk sebenarnya untuk data analisis saya dipakai Capil untuk menonaktifkan. Jadi kalau tiba-tiba ada yang sudah mati hidup kembali, misalnya kesalahan pencatatan, ya kan, itu tinggal diaktifkan kembali. Di level kota juga ada masalah. Ini karena kita bicara yang kita bicara orang mati nih, Pak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa bicara orang mati. Ternyata kenapa ribet begitu? Ternyata di level kota terlalu banyak menggunakan data kematian untuk mengakali asuransi, Pak. Takut dipermudah juga. Takut juga dipermudah, Pak.
Kalau dipermudah, akan banyak orang yang mati. Akan banyak orang yang mati demi klaim asuransi. Jadi si malakama juga sih Pak. Nah ini 5 tahun saya dampingi teman-teman di Capil ya, sedikit banyak saya tahu si malakamanya mereka. Ya kan? Terus nanti kalau kayak kami S2 ini Pak, misalkan kayak data mining, big data tadi, itu baru 1 minggu jadi mahasiswa Pak. ya Pak ya. Nanti berapa sih data yang harus kita siapkan Pak? Misalkan kita mau ngambil seperti itu. Gitu. Kalau pengalaman saya level S2 itu bisa data analisis untuk membandingkan, boleh. Saya kan baru tahun ini Pak jadi tutor ya. Tapi teman saya udah ada jadi tutor dari tahun lalu. Mereka sudah menjadi pembimbing. Saya lihat judulnya ya level-levelnya masih yang membandingkan, mengimplementasikan, mengkombinasikan metode yang saya tanyain Pak. Kalau sampai menguji apakah data itu akurat diimplementasikan, kayaknya tidak sih Pak. Udah sampai di situ sih. Nanti Pak kalau dokter ya baru itu. Ternyata saya juga bersadar kenapa lama harus 4 tahun, karena itu harus diuji betul Pak. Harus diuji apakah valid atau tidak. Jadi bukan valid tidak validnya, tapi sudah diuji atau tidak itu sih. Kalau valid tidak valid itu namanya saja riset Pak kan. Valid tidak valid itu hasil. Untuk mendapatkan data itu valid tidak valid apa? Itu yang butuh proses, butuh implement karena kita orang IT butuh intervensi teknologi informasi di situ, ya kan?